Ibu kota Jakarta, kota nan ramai dan penuh kemacetan. Tak hanya banyaknya kendaraan yang memadati Jakarta, namun aktivitas para warganya pun tak pernah berhenti dari fajar menyingsing hingga malam menjelang. Jakarta tak pernah sepi. Itulah kalimat yang menggambarkan kehidupan di Jakarta. Layaknya mesin, Jakarta tak pernah merasa lelah dengan berbagai hiruk-pikuk di dalamnya. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia, banyaknya orang mencari pundi-pundi uang di Jakarta agar memperbaiki kehidupan mereka. Memasuki era digitalisasi, semuanya serba cepat dan mudah. Era digital ini ditandai dengan internet menjadi kebutuhan primer dalam masyarakat. Dimanapun dan kapanpun, hingga dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat Jakarta tak pernah lepas dari handphone atau gawai mereka. Dari satu benda kecil inilah dapat memberi informasi ke berbagai orang dengan cepat dan mudah. Tak hanya itu, segala macam yang dicari masyarakat pun dapat diperoleh. Termasuk pekerjaan yang kian terang-terangan di media sosial, prostitusi online. Ya, prostitusi online tak asing lagi di Jakarta. Ketika malam menjelang, Jakarta yang indah dengan lampu di berbagai sudut jalanannya dapat ditemui para penjajah jasa prostitusi di pinggir jalan. Namun dengan pesatnya teknologi disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk bisnis penjajakan prostitusi di media sosial. Kini, akun-akun di media sosial seperti Instagram secara terang-terangan menawarkan para perempuan cantik kepada pria hidung belang. Tim kami menemukan berbagai akun yang menjamur bebas dan telah memiliki pengikut hingga ribuan bahkan ratusan. Dalam akun ini, sangat jelas dipajang foto wanita cantik tanpa sensor, memudahkan para pria hidung belang untuk memilih. Bebasnya akun-akun prostitusi online di media sosial membuat keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Tahu akun kayak gini nggak mas? Tahu sih. Tahu. Tahunya gimana nih, bisa diceritain? Ya kemarin temen banyak yang nonton juga. Iya. Kira-kira resah nggak sama akun ini? Resah banget sih. Soalnya gimana ya? Generasi yang sekarang tuh juga banyak yang nyari-nyari kayak gitu. Anak-anak tuh kan banyak sekali tuh. Kalau bisa ya diblokir aja lah. Nggak tahu. Pak. Kalau misalkan tahu risih nggak? Risih banget sih. Kalau bisa sih blokir. Kalau akun ini sih pernah lihat. Pernah lihat sih kalau akun ini. Kalau dijumpai kehidupan sehari-hari mah kita pernah lihat di daerah, contohnya daerah Blok M, daerah kota, kalau tempat cewek-cewek kayak gini sih banyak sebenarnya. Kalau gue sendiri sih resah, tapi kan gimana ini udah pekerjaannya dia untuk kehidupannya dia sehari-hari sih, ya nggak apa-apa sih, kata menurut gue sih gitu. Kalau resah tergantung dari pemerintah setempat aja sih, kalau bisa dihapus atau gimana dari sosmed ini. Penasaran? Tim kami mencoba menghubungi akun tersebut dengan berpura-pura sebagai salah satu pelanggan. Mencoba menghubungi melalui salah satu layanan di Instagram, yaitu direct message, tim kami tak mendapatkan respon melalui DM tersebut. Tak sampai di situ, kami mencoba lagi menghubungi via telepon seluler untuk berkomunikasi lebih jelas. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Kalau boleh tahu, Sepa di sini bisa ciki-ciki nggak sih, Mbak? Sepa di sini bisa ciki-ciki nggak? Bisa, datang aja. Oh bisa ya, langsung datang aja berarti ya ke sana ya? Ya, oke. Oh, kalau boleh tahu peraturannya gimana aja ya, Mbak? Peraturannya kayak apa ya, Mbak? Kamu datang aja, kita lihat di sini ada terapi, ada freelance, ada konser ya. Kalau terapi 950 udah semua. Itu full service 950.000. Kalau freelance yang modern 1.055.000. Freelance model. Model. Oh, berapa tadi, berapa Mbak? 1.055.000. 1.550.000. Udah room semua ya. Itu room. Kalau boleh tahu durasinya berapa lama ya?
1,5 jam semua sama. Oh, 1,5 jam semua sama ya? Itu udah full service berarti? Udah semua, datang aja ya. Pada tahun 2015 silam, ketika Rudiantara masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara telah mendapat banyak laporan dari warga yang resah dengan kegiatan pemasaran prostitusi lewat media sosial. Rudiantara meminta warganya agar terus-menerus melaporkan akun atau konten prostitusi online, dengan harapan pihak pemilik media sosial dapat menanggapi laporan tersebut kemudian meninjau dan memblokir akun terkait. Kemudian pada 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendenda penyedia sistem elektronik atau PSE bila kedapatan menampilkan konten pornografi. Besaran dendanya tak tanggung-tanggung, mencapai nilai 100 juta per konten. Larangan penyebaran pornografi ini pula telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Maka oleh itu, penyedia sistem elektronik seharusnya dapat menyortir sendiri konten yang ada di platformnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir konten yang mengandung unsur pornografi. Konten tersebut tidak akan dapat diakses melalui layanan internet nasional seiring dengan penerapan mode aman. Samuel Abrijani, selaku Dirjen Aplikasi Informatika, mengungkap hal tersebut usai talkshow Temu Netizen Jogja pada 10 Februari 2018. Jumlahnya sekarang paling banyak tetap pornografi, website yang sudah kita blokir hampir 1 juta. Nah, sekarang kita punya metodologi baru di mana search engine itu tidak bisa menampilkan konten-konten pornografi. Nah, memang yang kedua adalah judi. Judi itu masih pusing-pusingan dengan para pemainnya. Kita tiap hari kita ngeblok. Ya, tapi jumlahnya yang diblokir itu berapa jumlahnya belum? Sudah tahu tadi. Kalau yang pornografi itu hampir 1.800.000 atau 900 sekian, 1.000. Terus kalau perjudian tuh totalnya bisa hampir 50.000. 50.000. Ya, Kalau yang lainnya kemarin tentang ujaran kebencian jumlahnya juga puluhan ribu. Iya, kita. Nah, yang pornografi tadi berapa? Jutaan? Hampir sejuta. Hampir sejuta ya. Tapi sekarang kita bukan hanya diblokir, tapi tadi aksesnya pun untuk pencariannya kita bersihkan. Jadi orang nyari juga nggak ketemu. Dalam penelusuran, tim kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai pemakai jasa prostitusi. Ia mengaku telah berkecimpung dalam dunia prostitusi sejak tahun 2012, yang pada saat itu masih berusia 22 tahun. Ia juga mengaku dalam ancaman tertular penyakit kelamin, ia memilih untuk menggunakan metode keamanan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ya awalnya sih iseng-iseng aja nyoba-nyoba, nanya-nanya. 들어가 갈라질 때 숨이 막혀와 갈증이 나 이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로 오늘 밤을 It's the love shot Dari tahun 2012 22 di daerah Tambun di dekat pom bensin, situ banyak wanita malam. Sisanya sistemnya itu kita deal ikut dia dulu ke hotel, bayar di tempat langsung di muka. Itu harganya bervariasi sih, ada yang masarin dari 500, paling mahal itu 600 sampai yang paling murah itu 3,5 sih. Bervariasi sih kalau untuk umur, tapi paling sering itu umur 25 ke atas, kayak 25 sampai 29. Ya takut sih takut, cuman safety aja. Dari tahun 2012 sampai 2016 kalau nggak salah baru cuma 22 kali.
pernah nanya, terus ya jawaban mereka, siapa yang mau ngasih duit kalau gua nggak kerja kayak gini? Berarti kan ekonomi sih. Apa yang didapat? Nggak ada yang didapat sih istilahnya, cuma kayak ngelampiasin aja. Ya nyesel ujung-ujungnya kan kepake, cuma begitu doang. Pasti ada yang berhenti mah. Ya untuk kapannya sih nggak ini sih ya nggak tentu, soalnya kalau emang lagi nggak pengen ya kadang-kadang sampai bisa lama juga nggak pakai nggak. Jakarta bukan satu-satunya kota tempat bisnis prostitusi online menjamur bebas. Menurut pengakuan narasumber kami, mengatakan mendapat layanan jasa prostitusi di luar daerah Jakarta seperti Bekasi. Menelusuri jalanan Bekasi yang cukup terkenal dengan wanita-wanita penghibur yang dapat ditemui di sepanjang jalan, tim mencoba mendapatkan informasi mengenai tarif yang dipasang. Depan BHC. Berapa sih? 2,5 udah bersih sama kamar. Udah melamar. 2,5 udah bersih sama kamar. Di belakang? Iya, masukin motor ke dalam. Oh. 2. Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketentraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Sebab itu, otonomi daerah diberlakukan dengan membuat peraturan yang melanggar praktik pelacuran. Peraturan daerah tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah. Sudah diberlakukannya hukum yang mengatur tentang prostitusi, baik bagi pekerja maupun penikmat jasa prostitusi. Namun tak pernah jera walaupun bayang-bayang jeruji besi dan denda puluhan juta menghantui. Lalu bagaimana pendapat tentang fenomena prostitusi online yang tengah marak dari sudut pandang seorang psikolog? Ya, mengenai prostitusi, jadi kalau di Indonesia itu kan mulai banyak dan terang-terangan. Sebenarnya prostitusi itu udah dari zaman dulu juga ada, tapi tidak terang-terangan. Sementara sekarang karena adanya media sosial, orang terang-terangan, ada yang secara terang-terangan mengatakan bahwa ya udah mengenai booking atau apa segala macam. Nah, tadi mengenai faktor, sebenarnya faktornya macam-macam sekali. Tidak harus selalu berlatar belakang ekonomi yang rendah, karena kalau kita seperti kita ketahui ekonomi maju pun misalnya negara di area Eropa, Amerika, mereka tetap aja ada prostitusi dan juga kayak mereka menganggap itu art gitu, ada juga yang seperti itu art. Nah, sementara kalau di Indonesia yang Asia itu lebih, menurut saya tidak terlalu open ketimbang negara lain, karena kita punya value budaya timurnya itu lebih kental. Tentu, tim kami tak hanya memberikan sudut pandang seorang psikolog, namun kami pula mendapatkan wawancara eksklusif bersama wanita pekerja seks komersial yang bersedia berbagi cerita. Selain alasan dari kurangnya kebutuhan ekonomi, faktor trauma kekerasan dalam keluarga juga turut mempengaruhi. Ya awalnya apa ya, dulu ngerasa hidup kekurangan, terus hidup ditiriin, hidup mama tuh nikah lagi sama papa tiri. Mungkin dulu mama lebih mentingin perasaan suaminya dibandingin anak sendiri ya, makanya sering mungkin kata kasarnya dipukulin karena mikir mungkin saya juga nakal gitu kan. Jadi saya berpikirnya waktu sekolah SMP, terakhir saya udah melanjutin sekolah cuma sampai SMP. Terus saya berpikir waktu sekolah saya mau kerja gitu, apapun kerjanya saya mau kerja, saya mau dapat apa yang saya mau gitu. Terus dan kalaupun nanti saya punya anak, saya nggak mau anak saya sampai ngerasain sekarang apa yang saya rasain gitu. Pada akhirnya saya kerja di dunia malam, keluar masuk diskotik. Dan saya pun udah nggak peduli orang tua mau ngomong apa gitu. Intinya saya mau dapat uang, saya mau punya apa yang saya mau. Tawarin dia ulang tahun, dia sih anak kasar. Kak mau nggak ini saya ulang tahun saya kasih. Kata teman saya yang lebih tahu saya, dia mah nggak bakal mau. Dia kalau minuman dia mau. Saya kasih dia 1 papan. Saya jawab dong, biar lu kasih gue 1 box,
gue nggak mau kayak Itu gitu. apa tuh? Obat-obatan. Obat-obatan. Nah, berbentuk kayak somadri. Saya cari uang mati-matian itu niat saya pengen membuat keluarga. Siapapun saudara, siapapun yang merasa susah, saya mau membantunya. Karena saya merasa saya nggak mau siapapun saudara saya kalau ngerasain seperti saya nggak mau. Apalagi sampai salah jalan seperti saya nggak mau. Tapi teh pernah nggak sih kayak dikucilin, diomongin, begini, bukan? Alhamdulillah ya, saya selama saya kerja kayak gini, tetangga ataupun siapapun, dimanapun saya berada, nggak ada yang pernah ngucilin saya. Ini ya perilaku kita di mana-mana. Alhamdulillah tetangga dari dulu nggak pernah kayak gimana sama saya. Di mana saya harus nakal, kata-kata saya harus bagaimana. Alhamdulillah semuanya nggak pernah. Takut nggak sih teh kayak kena penyakit? Takut banget. Kepikiran nggak sih teh? Pikiran banget. Setiap hari bisa. Apalagi kakak saya bilang. Berarti sering ada yang ngingetin? Saya bilang kakak ipar saya bilang, sampai kapan kayak begini. Sekarang anaknya perempuan ya, gimana bisa? Apalagi makin kesini makin sulit cari uang. Walaupun itu jalan dari mau halal itu benar-benar udah susah cari uang. Pesan-pesan buat kayak orang-orang yang kayak teteh juga mungkin ada yang merasa. Gak mungkin kalian seperti itu terus. Dan apa ya? Cepatlah hidup baik, jangan seperti itu terus. Mungkin kalau memikirkan nafsu apa nggak akan ada habisnya.